Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Semua kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Malam hari ini kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus karunia berupa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hormati, qadarullah ini layarnya nggak muncul-muncul Bapak Ibu. Sambil menunggu layar tayang Bapak Ibu, malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan belajar kita, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab Al-Mubadarah ilal khairat, bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca hadis yang pertama di dalam bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Disebutkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Bapak Ibu, yang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Apa kata laki-laki itu? Ara'aita in kutiltu fa aina ana. Si laki-laki ketika dia sedang akan menghadapi perang Uhud, dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? In kutiltu, jika aku terbunuh, bagaimana pendapatmu kalau aku berperang kemudian aku terbunuh? Fa aina ana, kalau saya terbunuh maka di mana tempat saya? Maka di mana tempat saya? Taib. Kemudian qala, berkata atau menjawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, kalau engkau berperang dan engkau terbunuh maka tempatmu ada di dalam apa? Surga. Ini apa ini? Mas Arif, sama ada Mas? Baru loading apa? Baru loading. Jemaah kaum muslimin, ketika si laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kalau saya berperang dan saya terbunuh, maka di mana saya? Ya, ketika itu jemaah kaum muslimin, si laki-laki itu baru makan kurma. Ini laptop tua Bapak Ibu, ngapunten.
Baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Apa kata si laki-laki? Ara'aita, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu in kutiltu, jika saya berperang dan saya terbunuh, fa aina ana, saya di mana nanti? Qala, Nabi menjawab fil jannah. Kalau engkau sampai berperang dan engkau terbunuh, maka tempatmu besok adalah di apa? Di surga. Jamaah kaum muslimin, ketika si laki-laki bertanya, dia sedang memegang kurma, satu kurma. Bapak Ibu, satu kurma itu kalau dimakan butuh berapa menit? Satu biji kurma kalau dimakan butuh berapa menit? Tergantung yang makan itu. Enggak lama Bapak Ibu, saklemetan habis kan? Si laki-laki tadi walaupun pegang kurma, ketika sudah mendengar kalau dia berjihad dan kalau dia mati maka dia pasti masuk ke dalam surga, kurma yang satu tadi enggak dimakan dulu. Mangan enggak. Fa'al qatamarat kunna fi yadihi, maka si laki-laki itu langsung membuang kurmanya. Padahal cuma satu biji. Padahal kalau dimakan tidak butuh waktu apa? Banyak. Tapi si laki-laki tadi tidak menunda-nunda. Apalagi sudah dinyatakan Nabi SAW amalan yang akan dia kerjakan berbuah apa? Surga. Dia buang kurma itu. Summa qatala, akhirnya dia pun berperang hatta kutila, sampai dia terbunuh. Muttafaqun alaihi. Jamaah kaum muslimin, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Ketika para sahabat Nabi itu sudah mendengar amalan yang itu buahnya surga, maka para sahabat itu tidak menunda-nunda. Mereka sangat rindu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus makan kurma yang gak lama, dia tinggalkan itu demi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim. Kita masuk hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajul. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, ja'a rajul, telah datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, si laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'dham ajran, sedekah apa yang paling a'dham, sedekah apa yang paling besar pahalanya. Yang dimaksud di sini kata para ulama, sahabat ini bukan bertanya jenis sedekah apa, tapi orang ini bertanya waktu kapan sedekah itu menjadi paling besar apa pahalanya, kapan itu. Qala, maka Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahih. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang engkau berikan wa anta sahih. Kenapa sahih? Tatkala engkau sehat. Sahihun, memiliki rasa pelit atau iman. Taksal faqra, engkau takut kepada kefakiran. Wa ta'ammulil ghina, engkau berkeinginan jadi orang yang apakah? Kaya. Bapak Ibu, ketika Nabi ditanya waktu apakah yang paling utama dalam bersedekah, yang paling besar pahalanya, dijawab Nabi, tatkala engkau sehat. Engkau masih punya harapan-harapan yang banyak, engkau takut menjadi orang apa? Miskin, itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Wala tuhmil, kata Nabi, maka jangan engkau tunda-tunda. Hatta idza balagadil hulukum, sampai nyawa itu sampai tenggorokan, kulta, baru engkau berkata, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Padahal nyawa sudah sampai mana? Tenggorokan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Taib, jamaah kaum muslimin, dari dua hadis ini apa faidah yang bisa kita petik? Beberapa faidah yang bisa kita petik Bapak Ibu. Yang pertama adalah dianjurkan bersegera di dalam apa? Kebaikan, dan tidak mengikuti hawa
nafsunya. Dianjurkan bersegera dalam apa? Kebaikan dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa anjuran bersegera kok diikuti dengan tidak mengikuti hawa nafsu? Karena biasanya orang itu menunda kebaikan karena mengikuti apa? Orang itu nunda-nunda, kosek-kosek dalam berbuat kebaikan, biasanya mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ya. Dan jamaah kaum muslimin dikatakan oleh ulama bernama Sya'bi rahimahullahu taala, hawa nafsu itu dikatakan al-hawa karena hawa itu bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam apa? Neraka. Dikatakan hawa Bapak Ibu karena hawa nafsu itu kebanyakan menjerumuskan pemiliknya kepada apa? Neraka. Kalau hawa nafsu bisa dituruti dan itu menyebabkan masuk neraka, sebaliknya menahan nafsu, ya, itu menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam apa? Surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Kemudian fa innal jahimah hiyal ma'wa. Selanjutnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada Rabbnya kemudian dia tahan nafsunya, kata Allah, maka surga itu menjadi tempat kembalinya. Ya, maka Bapak Ibu, jangan sampai kita gara-gara nuruti hawa nafsu banyak kehilangan amal apa? Kebaikan. Gara-gara ngikuti hawa nafsu jangan sampai kita masuk ke dalam apa? Neraka. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahaya mengikuti hawa nafsu dalam surat Al-Jathiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu bagi orang-orang yang menjadikan hawa, menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Pokoknya yang dituruti hawa nafsunya. Pengen yang masjid, nafsu ini ngajak aras-arasan, dituruti aras-arasan. Pengen ini pengajian, nafsu ini ngajak prai, dituruti apa? Prai. Ya, hawanya diikuti terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahaya dari mengikuti hawa nafsu yang pertama adalah adzallahullahu ala ilmin. Orang itu akan disesatkan oleh Allah padahal dia di atas apa? Ilmu. Dia disesatkan oleh Allah padahal apa? Dia di atas ilmu. Berilmu tapi apa? Sesat. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi. Allah khatama. Apa khatama itu? Tutup. Allah tutup sam'ihi, pendengarannya. Dua. Yang ketiga, qalbihi. Allah juga tutup qalbihi. Kenapa qalbihi? Hatinya. Wa ja'ala ala basarihi sawah. Allah juga tutup basarihi. Napa basarihi? Penglihatannya. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu diancam oleh Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, disesatkan padahal punya apa? Ilmu. Yang kedua, ditutup apanya? Telinganya. Yang kedua, ditutup hatinya. Yang ketiga, ditutup matanya. Kata para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika seorang hamba sudah ditutup satu telinganya, matanya, hatinya, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan bahaya yang luar biasa. Karena 3 ini merupakan tempat seorang hamba bisa mendapatkan apa? Ilmu. 3 perkara itu, 1 pendengaran, 1 kedua apa? Penglihatan. Yang ketiga hati. Ini merupakan pintu-pintu apa? Ilmu. Dengan telinga kita bisa apa? Bisa mendengar, bisa mendapatkan ilmu. Pintu ilmu yang kedua melihat. Pintu ilmu yang ketiga adalah ilmu.
Gara-gara nuruti hawa nafsu, tiga-tiganya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya mengikuti hawa nafsu. Dijelaskan para ulama tafsir Bapak Ibu ya, dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fadlil Qadir karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, belum menjelaskan orang yang ikuti hawa nafsu itu akan adallahullahu ala ilmin, disesatkan padahal dia punya ilmu. Apa maknanya? Kata beliau, orang tadi mengetahui kebenaran, orang tadi mengetahui petunjuk dan juga tahu namanya kesesatan, namun dia meninggalkan kebenaran demi menuruti hawa nafsunya. Akhirnya tidak jadi mendapatkan hidayah, tapi tersesat hidupnya padahal di atas apa? Ilmu. Seperti kisah siapa? Raja Romawi. Ya, seperti Raja Romawi. Yang mana Raja Romawi itu ingin masuk Islam Bapak Ibu. Tapi setelah dia bertanya kepada para pembesarnya dan dikatakan kalau sampai engkau mengikut agamanya Muhammad, maka umatmu akan apa? Akan lari. Akhirnya apa? Dia tidak jadi masuk Islam. Gara-gara menuruti hawa nafsunya. Kedua penafsiran, wa khatama ala sam'i wa qalbi. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan khatama. Napa khatama tadi? Apa yang ditutup? Satu, pendengarannya. Yang kedua, hatinya. Maksudnya adalah Allah menutup pendengarannya sehingga tidak dapat lagi mendengar nasihat. Enten napa mboten Bapak Ibu, orang dengar nasihat kayak tidak dengar nasihat. Ada atau tidak? Ada. Itulah ciri-ciri orang yang ditutup pendengarannya. Anak dikadani wong tua bola-bali cek napa? Nekat. Dan juga Allah mengunci hatinya sehingga tidak dapat memahami petunjuk. Petunjuk itu di depan matanya Bapak Ibu. Tapi gara-gara hatinya ditutup Allah Subhanahu wa taala, dia pun tidak bisa memanfaatkan petunjuk yang di depannya. Masya Allah. Faman yahdillah min ba'dillah afala tadhakkarun. Kalau Allah sudah menutup kunci hati manusia, tak ada satupun manusia yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ketiga, wa ja'ala 'ala basarihi gisawah. Allah jadikan atas matanya itu gisawah, tutupan. Kata beliau, yakni Allah memberi penutup agar matanya tidak dapat melihat petunjuk. Ya, petunjuk itu seliweran di depannya. Ilmu itu bertebaran di mana-mana. Tapi gara-gara hatinya ditutup, telinganya ditutup, matanya ditutup Allah Subhanahu wa taala, sehingga petunjuk ilmu itu pun tidak bisa diambil manfaat darinya. Dan Bapak Ibu, ini hukuman yang paling besar. Ya, mata bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran. Telinga bisa mendengar tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Ini merupakan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan suka nurutin nafsu. Nafsu niku ngajake apik napa elek? Elek. Berarti dituruti apa mboten? Nek nafsune ngajak prei pengajian, piye penake, Pak? Mangkat. Ya. Tapi jamaah kaum muslimin yang saya hormati, ada gambar. Tapi bukan video. Gambar apa Pak Ibu? Ibu-ibu itu gambar apa niku? Ondo, Pak. Tangganya, ondonya ada berapa jumlahnya? 2. 1. Tangganya itu anak tangganya cilik-cilik dan ada orang yang sudah sampai di atas. Yang kedua tangganya dowo-dowo anaknya, satunya masih di bawah. Kira-kira Bapak Ibu, dari gambar 2 ini apa pelajarannya? 1, orang itu kalau dia punya sifat gagi-gagi, segera Pak, orang kosak-kosik,
Walaupun pelan-pelan langkahnya, maka dia pun akan sampai pada apa? Tujuan. Niki madok apa mboten madok? Contoh misalkan ada warung lor masjid. Pengen dodolan, sangka omahe kosak ra mangkat-mangkat, kira-kira dugi warung apa mboten? Niki warung rombit kathah lho Pak. Enek warung Bulang Baling, warungnya Mbak Juni, warungnya Adi. Contoh yang lainnya Bapak Ibu mau tindak klodran, pasar klodran, tapi cuman begege, nggak jalan-jalan, cuma di tempat terus, nggak akan sampai Bapak Ibu. Sependek apapun cita-cita kita, tapi kalau kita nggak pernah melangkah, hanya begege saja, nggak akan sampai. Sejauh apapun, setinggi apapun cita-cita kita, kalau kita mau berjalan walaupun pelan-pelan, lama-lama kan apa? Sampai. Maka jangan ditunda-tunda. Nek gambar kedua ini kenapa? Niki ra teko-teko dhuwur. Masalahnya apa? Mbok aja ra gaduh, Pak. Ya wis lah ra gaduh. Iki kudune rada miduk sithik set ngeten nggih. Kenapa yang kedua enggak sampai atas? Ya siji ra gaduh. Dia itu sukanya kalau melangkah itu pengennya yang gede sisan. Enggak mau yang kecil-kecil, tapi yang sekalian besar. Tapi randang-dang, akhirnya apa? Enggak sampai tujuan. Atau yang kedua di sini ditafsirkan adalah orang ini pengennya ya randang-dang, gosek. Akhirnya apa? Yang lainnya sudah sampai atas, maka dia hanya di bawah. Bapak Ibu, ini nek urusan dunia mah enteng, Pak. Yang bahaya itu kalau kita nunda-nunda urusan apa? Akhir. Lainnya sudah masuk surga, dia masih di bawah terus. Kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, as-sabiqu fid dunya fil khairat, orang yang senang segera di dunia dalam kebaikan, fa huwa sabiqu fil akhirat ila jannat, dia pun akan terdepan di akhirat di dalam memasuki apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu lihat sahabat hadis yang pertama tadi makan apa? Kurma. Nek mangan niku paling mboten butuh sak jam Pak, paling berapa menit. Tapi ketika amal surga sudah di depannya, maka kurma dibuang Bapak Ibu. Ya, dalam rangka menggapai apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pelajaran yang pertama, bersegera dan jangan ngikuti nafsu. Kedua, hadis ini menjelaskan Bapak Ibu semangatnya para sahabat dalam menggapai surga. Jadi para sahabat itu Bapak Ibu manusia terbaik setelah apa? Rasulullah SAW. Dan di antara ciri mereka itu orang yang semangat menggapai surga. Maka setiap amalan mereka, aktivitas mereka itu selalu didasari pengen masuk ke dalam surga. Nah, contoh Bapak Ibu yang kami hormati, semangat para sahabat masuk surga. Yang pertama sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaidni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari apa? Neraka. Lihat, sahabat Mu'adz kalau bertanya bukan urusan dunia, tapi mereka kalau bertanya urusan apa? Surga, bagaimana selamat dari apa? Neraka. Apa kata Nabi? Laqad sa'alta an azim. Hei Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya dengan perkara yang agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, maka dia akan dimudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Ini contoh yang pertama, sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Ketika bertanya kepada Nabi, itu masalah surga neraka, saking semangatnya beliau. Contoh yang kedua, semangatnya para sahabat menggapai surga adalah kisah wanita yang berkulit hitam yang minta kepada Rasulullah agar didoakan sembuh dari penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit ayan.
Ketika Nabi dimintai tolong, ya Nabi membantu. Apa kata Nabi? In siti sobarti walakil jannah. Nek kowe gelem sabar, maka bagimu surga. Wa in siti da'autullah ayyu afiyaki. Tapi kalau kamu mau, tak dongake, semoga Allah menyembuhkan apa? Kamu. Wanita sakit minta kepada Nabi didoakan, ternyata dikasih berapa pilihan? 2. Satu pilihan akhirat berupa surga dengan syarat apa? Sabar. Yang kedua pilihan dunia berupa apa? Sembuh. Nah, Bapak Ibu pilih mana? Pilih surga apa pilih mari? Siji, Pak. Ya nek salorone ya bagus, Pak. Lihat bagaimana semangat yang wanita menggapai surga. Dia lebih memilih asbir. Aku sabar. Kenapa? Buahnya adalah apa? Surga. Surga Bapak Ibu membuat ringan para sahabat beramal. Surga membuat para sahabat itu enggak menunda-nunda apa? Amalan, takut gagal masuk ke dalam apa? Surga. Contoh kedua. Contoh yang ketiga. Kisah para sahabat yang lainnya. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Qumu ilal jannati, ayo segera bangkit menuju kepada surga yang arduha, luasnya itu seluas langit dan bumi. Berarti surga niku ombon apa mboten? Ombone pol. Ya. Maka berkata Umar bin Al-Humam Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ardu was-samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kemudian Umar berkata, bah. Orang Arab itu bah itu istilah kalimat untuk apa? Gumun, Pak. Bah. Nek mriki napa, Pak? Niku napa, Pak? Cek niku. Nek mriko bah. Surga ombone seluas langit dan bumi. Rasulullah SAW mengatakan, ma yahmiluka ala qaulika bah. Hai Umair, apa yang membuat engkau mengatakan bah, gumun? Akhirnya apa jamaah kaum muslimin? Umar berkata, la wallah ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, illa raja'a, kecuali berharap, an akuna min ahliha, supaya aku termasuk penghuninya. Semangat jamaah. Ketika sahabat Umar ini mendengar surga yang luas seperti itu, maka beliau sangat berharap masuk ke dalam apa? Surga. Apa kata Nabi? Fa innaka min ahliha, kamu termasuk penghuni surga. Sudah berapa kisah tadi? 3. Semuanya adalah berbicara masalah apa? Surga. Yuk Bapak Ibu kita contoh mereka. Dalam beramal apapun yang kita cari pertama bukan yang lain tapi apa? Surga. Bantu istri, yang dicari apa? Bapak-bapak yang bantu garwane putri, yang dicari apa? Gen bojone manut apa surga? Surga. Istri taat sama suami, apa yang dicari? Surga. Kita taklim seperti ini, apa yang kita cari? Surga. Itulah kondisi para sahabat Bapak Ibu. Setiap aktivitas mereka selalu diniatkan menggapai apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga itu kenikmatannya sempurna dan apa? Abadi. Itu disembelih oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala di Sirat. Maka enggak ada kematian di surga, enggak ada kematian di neraka. Urip selamanya. Bejo Bapak Ibu, siapa yang besok sampai dimudahkan masuk ke dalam surga, dan cilaka
siapa yang besok dimudahkan menjadi ahlu neraka. Selain kekal abadi, surga itu nikmatnya sempurna. Apa tandanya? Surga gak ada tua. Karena tua itu pengurang nikmat. Bapak-bapak sing sepuh-sepuhnya teniki dahar saat ini mbok galak, cek enak mboten? Pak Yani? Oh, mboten gak daun tuh. Tua itu pengurang nikmat. Makanya yang sepuh niku nek dari paling napa mentok-mentoke ya bubur. Ya. Maka di surga enggak ada tua. Kedua, di surga enggak ada sakit. Karena memang sakit pengurang apa? Nikmat. Saenak-enake panganan nek ditawake pasirai mumet, enak nama mboten? Pak, pas bapake masuk angin, Pak, tumbaske bebek goreng yo. Gede-gede. Tapi nek sehat dimasake jangan loncong. Sing pinter sinten niku, Pak? Ya bojone. Ya, apalagi surga gak ada tua, gak ada sakit. Kemudian di surga itu gak ada susah. Gak ada apa? Kenapa? Susah juga pengurang nikmat. Bapak Ibu jenengan susah-susah ini ku, daharna apa sing paling enak? Ora enak sing enak. Ya, ditinggal bojone delok, sirahe cenut-cenut, mangan apa-apa ora enak Bapak Ibu. Tapi kalau lagi seneng, makan apa-apa terasa napa? Enak. Makanya dulu pas ngaten anyar niku masa senengi mangan napa-napa enak napa mboten? Enak epol. Ngaten anyar sambel korek enak mboten? Enak. Nek wis tuwa protes. Ya. Demikian, di surga gak ada tua, gak ada sakit, gak ada susah, yang terakhir gak ada mati. Karena mati tidak sebatas pengurang nikmat, tapi penghancur nikmat. Tapi maka yang beruntung adalah siapa yang besok dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi jamaah kaum muslimin yang berhormati, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis yang kedua tadi memberikan faedah kepada kita, sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah di waktu sakit. Apa alasannya? Yang bisa jawab dapat hadiah, Pak. Snack. Sedekah di waktu sehat kok lebih utama daripada sakit, kenapa? Masalah sehat itu mana? Karena orang yang sehat, ya Bapak Ibu, kalau dia bisa bersedekah, itu menunjukkan kuat imannya. Sehat seger bugar, masih punya rencana-rencana bangun rumah, ganti mobil, kok dia bisa sedekah? Ini menunjukkan apa? Kuat iman yang luar biasa dan besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahalanya lebih besar. Beda kalau orang wis bahasane keren apa? Sentik-sentik. Loro pirang-pirang tahun ramari-mari nyoh, duitku tak sedekahke kabeh. Niki pripun? Wajar napa mboten? Ya wajar, kenapa? Enggak ada harapan-harapan dunia. Ya, maka jamaah kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu merupakan bukti kuatnya iman seorang hamba, bukti besarnya cintanya dia kepada Allah. Bapak Ibu, di sini ada snack. Ya, snack. Kalau snack ini saya berikan kepada si A, pertanyaannya, saya lebih senang snacknya atau lebih cinta sama si A? Saya soalnya diulangi. Niki napa? Liane snack apa sing menarik kira-kira? Ya wis emas. Ya, Bapak Ibu, ini emas. Ketika emas ini saya berikan kepada istri saya, misal Pak, lebih senang mana? Saya lebih cinta istri atau lebih cinta sama emasnya? Istri atau emas? Istri. Kenapa? Ini kita berikan kepada orang yang lebih kita cintai. Bapak Ibu, ya.
Jadi kalau ini misalkan hadiah kita berikan kepada orang, tentunya yang kita kasih lebih kita cinta daripada benda ini. Sama misalkan ini harta, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan cinta kita kepada Allah jauh lebih besar daripada harta. Semakin banyak harta yang keinfakan, maka semakin menunjukkan besarnya cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, tentang harta manusia itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Harta milik jenengan itu apa jamaah? Disebutkan Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, dalam hadis qudsi Bapak Ibu, berkata anak Adam, mali mali, hartaku hartaku. Qala, maka dikatakan, halaka ya ibnu Adam min malika illa, tidaklah hartamu itu hai anak Adam kecuali satu, ma'akalta, hartamu itu yang kamu makan habis, itulah hartamu. Ya, satu. Kedua, labista fa'abalait, pakaian yang kamu pakai itulah hartamu. Satu apa tadi? Makan yang kita makan. Yang kedua, baju yang kita pakai. Yang ketiga, tasaddaqta fa'amdaita, harta yang engkau sedekahkan sehingga habis. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi menggambarkan harta manusia sejati itu cuma 3 Pak. Makanan yang kita makan. Sekarang ini makan milik saya atau belum? Kenapa? Belum kita makan. Bapak Ibu, bapak-bapak mantuk kerja, Masya Allah, mejone ngomah niku bunder kebak panganan, itu milik siapa? Belum jelas. Kalau kita makan itulah baru milik kita. Selama belum kita makan itu belum milik kita. Jadi Bapak Ibu, satu. Yang kedua, pakaian. Pakaian yang jadi milik kita itulah yang menjadi harta kita. Selama belum kita pakai maka itu belum milik kita. Bapak Ibu, jenengan bapak-bapak numbaske ibu bodo sesuk misal baju 5 setel. Itu setel? Setel. Sing binggo ibu ngrusak setel. Pertanyaan saya, baju miliknya ibu yang 4 setel atau 1 setel? Yang 4? Belum jelas karena belum dipakai. Ya. Sama juga Bapak Ibu, harta kita sebenarnya itu harta yang kita infakkan. Yang kita kasih istri itulah harta kita. Yang kita masukkan kotak infak itulah harta kita. Adapun harta yang disimpan di ATM milik siapa? Milik siapa? Ya belum jelas. Ya. Jadi harta itu selama belum kita manfaatkan, selama itu pula dia belum menjadi milik kita. Pernah Bapak Ibu, Aisyah ditanya Rasulullah SAW, ketika Nabi pulang, ya Aisyah, ketika itu ada kambing Pak, ya, kambingnya masih tersisa apa? Kata Aisyah, hanya tersisa sumpilnya, lainnya sudah dibagi. Apa jawaban Aisyah? Sing tersisa apa Pak? Sumpil niku apa? Sumpil niku. Sampil niku napa? Oh tepong. Sing turah nggur garek tepongi, liyane habis. Ini jawaban siapa? Aisyah. Nek nur jenengan matuk apa mboten, Pak? Ketika ada satu kambing di rumah, lainnya dibagi semuanya, yang tersisanya apa? Sambil tadi ditanya Rasulullah, masih atau habis? Semua habis kecuali apa? Sampil. Itu jawaban menurut jenengan benar atau salah? Kok salah? Nabi balik Bapak Ibu, tidak. Yang tersisa adalah apa namanya? Yang tersisa adalah yang engkau bagikan. Adapun sampil itu belum jadi apa? Milik kita. Jadi pola pikir Aisyah dibalik oleh Nabi SAW. Ya, daging yang sudah dibagi kepada manusia kaum muslimin itulah harta dia sebenarnya. Adapun sing jek turah nang omah itu belum apa? Belum jelas. Masya Allah.
Tapi jamaah kaum muslimin, maka jangan sampai harta yang kita miliki ini tidak memberikan manfaat kepada kita hanya gara kalimat-kalimat saufa, gose. Ya, taib. Terakhir Bapak Ibu, di akhirat kelak ahli Al-Quran akan membawa pahala bacaannya. Ahli sholat akan membawa pahala sholatnya. Ahli puasa akan membawa pahala puasanya. Ulama akan membawa pahala ilmunya. Sepakat Bapak Ibu? Terakhir, adapun ahli sedekah akan membawa pahala itu semuanya. Orang-orang yang ahli sedekah akan membawa pahala bacaan Al-Quran. Ahli sedekah akan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala para ulama. Pertanyaannya kenapa? Karena dengan sedekahnya dia bantu orang yang sedang belajar Al-Quran, maka dia dapat pahala Al-Qurannya. Dengan sedekahnya dia bantu bangun masjid, sehingga masjid digunakan untuk siapa? Sholat, dapat pahala sholatnya. Dengan sedekahnya dia bantu orang yang buka puasa, maka dengan sedekah dapat pahala apa? Puasa. Dengan sedekahnya dia bantu ustadz, dia bantu pengajar untuk menyampaikan ilmunya, maka dia pun dapat pahala ilmunya. Harta Bapak Ibu, kalau dipegang orang-orang yang punya ilmu dan hidayah, maka menyebabkan berpanen apa? Pahala. Dan jangan dipikir sedekah kudu banyak. Sedikit boleh tidak? Boleh. Bangun masjid lantai 2, bantu ini setengah sak, bisa tidak? Bisa. Ya, maka mari Bapak Ibu, kita tidak diharapkan sedekah banyak. Kalau punya banyak ya banyak, dikit apa ya? Yang penting ketika ada kesempatan mendapatkan pahala jariah, jangan sampai disia-siakan. Walaupun titip 100, ya, walaupun aku rasa bangun madrasah, aku rasa bangun guringan, pendak dina napa? Selasa titip guringan misalnya, masya Allah. Dengan sebab itu Pak Tuang lebih apa? Semangat bekerja. Tapi demikian sedikit yang kita sampaikan untuk kajian malam hari ini tentang bab bersegera dalam kebaikan, dan insya Allah Ta'ala kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, sedikit pengumuman plus undangan untuk Bapak Ibu, mengharap kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri kajian rutin, kajian akbar besok hari Ahad, yang mana bertempat di biasa masjid kita yang di Tambas Elar, dengan pemateri insyaallah taala Ustadz Muhammad Hamid Al-WSC, dengan tema insyaallah taala, kenapa Bapak Ibu, Ramadan datang, saatnya menata hati dan mensucikan diri. Tema kajian akbar Ahad besok di Masjid SMP kita Al-Huda insyaallah taala. Ramadan datang, saatnya menata hati dan mensucikan diri. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga besok bisa dimudahkan semuanya. Makatan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.